Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kesalahan utama dari sebagian ahlul kalam, mereka menafsirkan ilaha yaitu la qadir alal ikhtira illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dinukil dalam buku-buku mereka sebagaimana saya sudah nukil dalam kitab Syarah Rinci Rukun Iman ya. Yang benar bahwasanya setiap peribadatan kepada selain Allah maka menjerumuskan seorang dalam kesyirikan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ibadah itu banyak. Di antara ibadah berdoa dan ibadah yang sangat agung ya. Siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia terjerumus dalam syirik yang terbesar. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Kemudian menyembelih kepada selain Allah itu juga apa? Syirik ya. Dan banyak ibadah-ibadah, nazar, bernazar kepada wali, penghuni kubur. Nazar itu adalah ibadah dan hanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah atau ibadah apapun yang diserahkan selain Allah maka seorang telah terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karenanya di antara bantahan ya terhadap mereka adalah antum bisa lihat dalam surat Asy-Syu'ara. Perhatikan, coba dilihat surat Asy-Syu'ara ayat 70 dan seterusnya. Asy-Syu'ara ayat 27 saya bacakan tentang dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala atau ayat 69, "Watlu 'alaihim naba'i Ibrahim." Bacakanlah kepada mereka tentang kabar Nabi Ibrahim. "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kata mereka, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa ukuf, yaitu nongkrong di situ, ibadah di situ. Maka Ibrahim bertanya, perhatikan. Qala hal yasma'unakum idz tad'un? Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian berdoa kepada mereka? Aw yanfa'unakum aw yadhurrun? Apakah berhala-berhala tersebut memberi manfaat dan beri mudarat? Mereka tidak bisa jawab iya. Mereka tidak bisa jawab iya. Artinya mereka tahu sembahan-sembahan mereka ini tidak mendengar. Dan mereka tahu sembahan-sembahan mereka ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Lantas apa yang buat mereka menyembah berhala-berhala? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami mendapati nenek moyang kami demikianlah mereka telah melakukan. Jadi mereka terjerumus dalam kesyirikan tanpa meyakini bahwasanya patung-patung tersebut bisa mencipta. Bahkan tanpa meyakini patung-patung tersebut bisa beri mudarat dan bisa beri apa? Manfaat, tidak ada. Kenapa kalian berbuat syirik? Sekedar taklid kepada nenek moyang. Mereka mengakui bahwasanya sembahan-sembahan tersebut tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Dan ini hampir seluruh ahli tafsir menyatakan demikian. Kaum Ibrahim kalah debat dengan Ibrahim. Ketika Ibrahim bertanya, apakah mereka dengar kalian ketika kalian berdoa? Mereka tidak bisa bilang iya. Karena mereka tahu patung-patung tidak mendengar. Ketika Nabi bertanya, apakah patung-patung tersebut memberi manfaat dan beri mudarat? Mereka tidak bisa bilang iya, mereka enggak berani. Karena mereka tahu patung-patung tersebut tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Terus kenapa mereka menyembah? Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami hanya taklid kepada nenek moyang. Nenek moyang begini kami ikut-ikutan. Ya. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan, beribadah hanya mengikuti nenek moyang. Dari sini timbul pertanyaan, kenapa mereka menyembah berhala-berhala tersebut? Ini dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya oleh sebagian tokoh Asy'ariyah sendiri, seperti dijelaskan oleh Ar-Razi dan juga dijelaskan oleh Asy-Syahristani ya. Saya bacakan. Ini. Ar-Razi ya, Ar-Razi ya. Yang kita tahu dia adalah salah seorang tokoh Asy'ariyah mutaakhirin. Ya. Dia ketika menafsirkan firman Allah, "Fala taj'alulillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Ya. Tentang peribadatan kepada berhala. Dia berkata, "Wa hiya baqiyatun ilal an."
Sungguhnya peribadatan terhadap berhala berlaku sampai sekarang. Bal aktsaru ahli alam mustamirruna ala hadhil maqalah. Dan kebanyakan penghuni bumi masih terus di atas keyakinan seperti ini, ya. Wad-din wal madhhab alladhi hadha sya'nuhu yastahilu an yakuna bihaitsu yu'rafu fasaduhu bid-darurah lakin al-ilma bi anna hadha al-hajar al-manhud fi hadhihi as-sa'a laysa huwa alladhi khalaqani wa khalaqa as-samawati wal ard ilmun daruriyun. Kata dia, ilmu tentang bahwasanya batu ini yang dipahat, bahwasanya batu ini yang menciptakan aku, batu ini yang menciptakan alam semesta, ini suatu yang mustahil. Semua orang tahu itu mustahil. Fa yastahiqu itbaqul jam' al-'azim alaihi. Ya, maka tidak mungkin bahwasanya sepakat seluruh atau jumlah yang banyak meyakini bahwasanya batu ini menciptakan dirinya, sang penyembah, dan menciptakan alam semesta. Enggak mungkin. Fa wajaba an yakuna li abadatil awthan gharadun akhar siwa dzalik. Maka beliau mengatakan secara logika tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang menyembah berhala kemudian meyakini berhala ini menciptakan dia, padahal dia yang pahat sendiri. Enggak mungkin kan? Tidak mungkin juga dia yang pahat berhala kemudian yang berhala ini berarti menciptakan alam semesta. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Kalau gitu kenapa mereka nyembah? Kata Ar-Razi, pasti ada sebab yang lain. Kemudian disebutkan sebab-sebabnya. Nanti akan saya tungkilkan sebab-sebabnya. Sebab-sebab syirik, sebab-sebab menyembah berhala padahal berhala tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kenapa kok disembah? Padahal batu tidak bisa mencipta. Kenapa disembah? Ada sebab-sebabnya disebut oleh Razi. Saya tidak nukil dari orang lain, dari Razi. Karena Razi diakui oleh mereka. Tapi demikian juga Syahristani juga dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, dia juga salah seorang tokoh Asy'ariyah, ya. Beliau berkata tentang para penyembah berhala. I'lam anal asnaf allati dzakarna madahibahum yarji'una akhiral amri ila ibadatil asnam. Idza kana la yastamirru lahum tariqatun illa bi syakhsin hadir yanzuruna ilaihi wa yaqufuna alaihi wa an hadha ittakhadha ashabur ruhaniyyah wal kawakibi asnaman za'amu annaha ala suratiha. Dia sebutkan kenapa orang-orang menyembah sesuatu yang nampak, patung atau apa. Sebenarnya patung-patung ini adalah perwakilan dari ruh-ruh atau bintang-bintang yang mereka yakini. Jadi mereka ingin mendirikan sesuatu sebagai simbol untuk disembah, paham? Sebagai simbol untuk disembah. Jadi patung-patung itu hanyalah simbol dari ruh-ruh. Gampangnya seperti orang Nasrani menyembah patung Nabi Isa, paham? Ini patung hanya perwakilan dari Nabi Isa. Sebagaimana orang Buddha menyembah patung Buddha, mereka yang pahat sendiri, bukan patung ini menciptakan alam semesta, tapi patung ini perwakilan dari siapa? Buddha, paham? Maka demikian pula, ya kata beliau, wa an hadza takhadha ashabur ruhaniyat wal kawakib asnaman za'amu annaha ala suratiha. Mereka menyangka bahwasanya patung-patung ini sesuai dengan bentuk-bentuk bintang-bintang, benda-benda langit, roh-roh yang mereka sembah. Wil jumlah wadhul asnam haitsu ma qaddaruhu innama huwa ala ma'budin ghaibin hatta yakuna sanamu al-ma'mul ala suratihi wa syaklihi wa hayatihi naiban manabahu. Perhatikan. Intinya kata beliau, orang-orang yang membuat berhala sesuai dengan bentuk yang mereka tentukan merupakan bentuk yang mereka kira-kirakan sesuai dengan sesembahan yang gaib yang tidak dilihat. Sehingga berhala yang mereka buat ini sesuai dengan bentuk sesembahan tersebut, kondisinya hanyalah sebagai mewakili simbol bagi sesembahan gaib yang mereka sembah. Wa qa'iman maqamahu, yang menduduki kedudukannya. Wa illa fa na'lamu qat'an anna akhilan ma la yanhatu jisman biyadihi wa yusawwiruhu bis suratan thumma ya'taqidu annahu ilahuhu wa khaliquhu wa ilahul kul wa khaliqul kul. Karena kita tahu pasti tidak mungkin ada seorang pahat patung kemudian dia meyakini patung ini menciptakan dia dan menciptakan alam semesta, menciptakan langit, enggak mungkin. Idz kana wujuduhu masbuqan bi wujudi sanih, karena ini pembuatnya lebih dahulu ada daripada patung. Justru dia yang membuat patung. Bagaimana setelah dia buat patung dia meyakini patung menciptakan dia? Enggak mungkin. Enggak ada orang berakal demikian. Makanya dia ingin jelaskan kalau begitu, kenapa patung disembah? Patung ini hanyalah simbol, paham? Simbol dari orang soleh, simbol dari roh tertentu, simbol dari benda-benda langit, ya. Wa an hadza kanu yaqulun, ya, kemudian beliau berkata, lakinnal qaum lama akafu ala tawajjuh ilaiha kana ukufun dzalika ibadah. Tetapi ketika mereka musyrikin
nongkrong dan bertawajuh hati mereka kepada patung tersebut, maka nongkrongnya mereka, kecondongan mereka kepada patung tersebutlah ibadah. Wa talabuhum lahawaija minha itsbatun ilahiyatin laha. Ketika minta sesuatu kepada patung tersebut, meskipun hanya simbol, menunjukkan patung tersebut dijadikan sebagai sesembahan. Paham? Meskipun hanya simbol, tapi ini dijadikan sebagai sesembahan. Wa an hadza kanu yaqulun. Oleh karena mereka pernah berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah sesembahan-sembahan ini, berhala-berhala ini, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Paham? Jadi ini contoh penyembahan terhadap berhala yang tidak bisa apa, tapi ternyata hanya sebagai apa? Simbol. Saya bacakan lagi perkataan Razi sebelum saya sebutkan sebab kesyirikan versi Razi. Kata Razi dalam tafsirnya, annahum wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim. Sungguhnya mereka ini, para musyrikin, mereka membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan orang-orang pembesar-pembesar mereka. Jadi, ini perwakilan apa? Perwakilan nabi atau perwakilan orang-orang soleh. Wa za'amu annahum mata ishtaghalu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaikal akabira takunu syufa'alahum indallahi ta'ala. Dan mereka meyakini kapan mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini yang merupakan perwakilan simbol dari orang-orang soleh, para nabi, kapan mereka sibuk beribadah, maka orang-orang soleh tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, memudahkan urusan dunia mereka, ya, atau kalau mereka percaya dengan hari akhirat akan memudahkan urusan mereka di akhirat. Caranya bagaimana? Lewat nyembah kepada patung-patung ini. Ya. Kemudian beliau berkata, wa nadhiruha fi hadzal zaman, subhanallah. Wa nadhiruhu fi hadzal zaman, dan semisal ini penyembahan terhadap orang-orang soleh supaya memberi syafaat bagi mereka agar permintaan mereka di dunia cepat dimudahkan. Semisal hal ini di zaman kita ini, di zaman beliau maksudnya, istighalu katsirin minal khalqi bi ta'zimi quburil akabir. Seperti sibuknya banyak orang dengan mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Ala i'tiqadi annahum idza 'azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'alahum indallah. Dengan keyakinan kalau kita agungkan kuburan-kuburan ini, maka penghuni-penghuni kubur ini akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini Razi ngomong. Jadi ada orang-orang, kata dia banyak orang di zaman ini, di zaman beliau ini abad ke-6 kalau tidak salah. Atau awal abad ke-7 ya. Awal abad ke-7. Kata beliau banyak orang-orang di zaman saya ini yang sibuk mengagungkan apa? Penghuni kubur dengan meyakini kalau diagungkan maka penghuni kubur ini akan beri syafaat bagi mereka. Ini sama dengan syirik jahiliyah kata beliau. Yang menjadikan nabi-nabi dan orang pembesar-pembesar dalam bentuk patung-patung untuk disembah sebagai simbol dari nabi-nabi dan orang-orang soleh tersebut. Dan itulah asal kesyirikan. Bukankah Ibnu Abbas telah menjelaskan asal muasal kesyirikan adalah pengagungan terhadap orang-orang soleh. Ketika Allah berfirman, la tadharuna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan peribadatan terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Apa kata Ibnu Abbas? Hadhi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Ya. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tatkala di orang-orang soleh ini meninggal, datang syaitan memberi wahyu, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna 'alaiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Syaitan bilang, "Ayo, bikin patung-patung di majelis orang-orang soleh ini." Perwakilan terhadap mereka, tujuannya apa? Untuk mengenang mereka. Akhirnya dibuatlah patung-patung. Awal dibuat patung tidak disembah. Karena sekedar untuk mengingat, monumen, untuk mengingat bagaimana orang soleh kalau dilihat jadi semangat. Dibuat simbol-simbol untuk semangat. Falamma nusiyal ilmu, tatkala ilmu sudah dilupakan, kemudian generasi yang pertama sudah hilang, wa nusiyal ilm ubidat. Akhirnya patung-patung tersebut disembah. Dan kata Ibnu Hajar, asal kesyirikan adalah pengagungan terhadap orang-orang apa? Saleh, yang dijadikan simbol-simbol. Demikian juga di zaman Nabi SAW, Lata, kata Ibnu Abbas, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata adalah orang soleh yang membuat adonan untuk jamaah haji dibagi gratis. Tatkala dia meninggal, dibuatlah patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Jadi patung-patung yang disembah itu hanyalah simbol-simbol. Bukan patungnya, patung tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Namun mereka menyerahkan peribadatan karena ini adalah simbol bagi orang-orang soleh. Baik. Jadi ini di antara sebab-sebab
terjadinya kesyirikan. Saya bacakan sekarang perkataan Razi. Apa sebab-sebab penyembahan terhadap berhala? Padahal berhala tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Ya. Di antaranya beliau menyebutkan, ya, anna katsiran min ahli sin wal hind kanu yaquluna billahi wa malaikatihi wa ya'taqiduna anna Allah ta'ala jismun dzu surah wa ka'sin ma yakun min as-suwar hakadha halul malaika aidan fi suwarihim hasanah wa annahum kulluhum qad ihtajabu anna bis sawwigu tamathila aniqatal manzar hasanatar riwa alal hay'ah allati kanu ya'taqidunaha min suwaril ilah wal malaikah fa yaqufuna ala ibadatiha qasidina talabar zulfa ila Allah ta'ala wa malaikatihi. Jadi kata dia, penduduk Cina, penduduk India, mereka punya keyakinan terhadap Allah, terhadap malaikat, mereka meyakini ada bentuk-bentuk tertentu sehingga mereka wujudkan dalam bentuk patung-patung, Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan sembahan tersebut tidak bisa terlihat oleh kita karena mereka di langit. Oleh karenanya harus dibuatlah patung-patung yang cocok dengan perkiraan mereka untuk disembah. Dengan menyembah patung-patung ini yang merupakan simbol-simbol dari benda-benda tersebut akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dan kepada para malaikat. Ini sebab pertama. Karena mereka ingin menyembah benda langit, tidak bisa. Akhirnya dibuatlah simbol-simbol. Menyembah patung-patung ini supaya dekat dengan sembahan-sembahan tersebut. Sebab yang kedua, kata beliau, kenapa ada sembah-sembah di menyembah patung-patung? Karena sebagian orang meyakini dengan bahwasanya benda-benda langit, bintang-bintang, rembulan-rembulan, planet-planet ini punya pengaruh terhadap, kalau gerakan mereka mempunyai pengaruh terhadap gerakan kejadian di alam semesta. Ya. Dan mereka yakin bahwasanya ada keterkaitan antara gerakan benda-benda langit dengan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia di atas muka bumi. Ya. Oleh karenanya mereka harus membuat patung-patung, ya, sebagai simbol dari benda-benda langit tersebut. Ya. Sama, mirip dengan yang pertama. Ya. Ya, tapi ini keyakinan bahwasanya patung tersebut atau planet-planet tadi bisa mempengaruhi perubahan-perubahan di apa yang terjadi di alam semesta atau di atas dunia. Kemudian beliau menyebutkan orang-orang ini ada dua model. Ada yang meyakini bahwasanya planet-planet tersebut adalah sembahan-sembahan yang sesungguhnya, sehingga memang harus disembah dengan dibuat patung-patung sebagai simbol. Ini mirip dengan yang pertama. Kelompok yang kedua meyakini bahwasanya planet-planet tersebut adalah perantara antara mereka dengan Allah. Maka planet-planet tersebut yang bisa mempengaruhi kejadian alam semesta dibuat patungnya, karena inilah perantara antara mereka dengan Allah, sehingga diibadahi. Ini contoh, ya, pernyataan Razi. Razi juga mengatakan annahu mata minhum rajulun kabir ya'taqiduna fi annahu mujabud da'wah wa maqbulu syafa' inda Allah ta'ala ittakhadhu sanaman ala suratihi ya'budunahu. Di antara sebabnya juga kalau ada pembesar di antara mereka yang meninggal, yang orang ini doanya dikabulkan, orang soleh, doanya dikabulkan, syafaatnya diterima oleh Allah. Maka ketika dia meninggal dibuatlah patung sesuai dengan bentuknya untuk diibadahi. Dengan meyakini bahwasanya anna dzalikal insan yakunu syafi'an lahum yaumal qiyamah indallah. Kalau disembah orang ini, nanti orang ini akan memberi syafaat bagi dia di hari kiamat kelak. Ini di antara sebab kesyirikan. Dan tadi sebab kesyirikan yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kata Razi, orang-orang mengagungkan penghuni kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini kalau diagungkan, diibadahi, akan memberi syafaat bagi mereka, memudahkan doa mereka dikabulkan. Dan itulah kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hakikat dari la ilaha illallah yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Bukan hanya syirik dalam tauhid rububiyah. Kapan seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, meskipun tidak meyakini benda ini bisa apa-apa, tetap dia melakukan apa? Kesyirikan. Sebagaimana kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim ketika menyembah berhala-berhala, apa mereka meyakini berhala tersebut bisa mencipta? Tidak. Bisa mendengar? Tidak. Bisa beri manfaat, bisa memudarat? Tidak. Tetapi ketika mereka menyembah, maka mereka dikatakan
musyrikin. Kalau kita mengikuti pemahaman mutakallimin, ahli kalam, Asy'ariyah dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya kalau tidak meyakini ada pencipta selain Allah maka tidak musyrik, maka seharusnya kaum Nabi Ibrahim tidak musyrik. Saya ulangi. Orang-orang Asy'ariyah yang menafsirkan la ilaha, maksudnya la qadir al-ikhtira' illa Allah, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Selama masih meyakini tersebut berarti masih bertauhid. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran tersebut melazimkan bahwasanya kaum Nabi Ibrahim tidak musyrik. Paham? Karena mereka tidak meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa mencipta. Tetapi apakah mereka tidak musyrik? Justru mereka musyrikin sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Masih kuat? Harus kuat, insyaallah. Baik. Tadi kita sudah singgung perkataan At-Tahawi, wala syai'a mithluhu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Saya singgung sedikit sebelumnya tentang ini juga saya nukil dari perkataan Asy'ariyah. Jadi meskipun Asy'ariyah punya kaidah bahwasanya namanya syirik itu meyakini pencipta selain Allah, namun ternyata ada sebagian ulama mereka yang mengingkari kesyirikan dalam uluhiyah. Seperti tadi Razi, paham? Razi tadi bilang seperti orang-orang yang sibuk dengan kuburan zaman kita sekarang ini. Kesyirikan mereka sama dengan kesyirikan zaman dahulu. Ternyata ada perkataan Sanusi juga, ya, yang juga mirip dengan Ar-Razi. Saya bacakan. Saya bacakan ya. Ar-Razi berkata, biar. Syirik ada beberapa, kata dia, syirik ada beberapa model. Model-model syirik menurut As-Sanusi. Sanusi punya buku kitab tentang akidah ya. Ummul Barahin, judulnya apa? Ummul Barahin ya, dan syarahnya. Taib, yang buku itu dihafalkan oleh banyak penuntut ilmu ya. Karena buku tersebut dianggap sangat bagus tentang masalah akidah Asy'ariyah. Meskipun dia bermadzhab Asy'ari, namun ternyata ketika membahas tentang syirik dia ada benarnya. Dia mengatakan syirik itu ada beberapa. Pertama namanya syirku istiqlal. Syirik istiqlal. Syirku istiqlalin. Maksudnya syirik independen. Maksudnya apa? Wa huwa itsbatu ilahaini mustaqilain, yaitu menetapkan, atau ini disebut syirik murni ya, syirik murni, menetapkan dua ilah, dua pencipta yang mustaqilin, independen. Contoh Majusi. Majusi bilang Tuhan ada berapa? Dua. Ada Tuhan api atau terang, ada Tuhan kegelapan. Tuhan terang menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan apa? Keburukan. Jadi mereka meyakini dua Tuhan. Kemudian syirik yang kedua disebut oleh beliau dengan syirku tab'id. Syirku tab'id. Tapi itu artinya memparsialkan. Syirik memparsialkan. Membagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Kata beliau, wa huwa tarkibul ilah min alihah. Yaitu menyusun satu ilah dari beberapa ilah. Tuhan dari beberapa Tuhan. Kasyirkun Nasara, contohnya syiriknya Nasara yang meyakini Tuhan ada tiga, Trinitas. Ya, Trinitas. Beda dengan Majusi. Kalau Majusi Tuhan benar-benar dua, faham? Tuhan benar. Kalau Nasara enggak, Tuhan itu tiga sama dengan satu. Satu tambah satu bukan dua jadinya ya. Satu tambah satu sama dengan satu.
Paham ya? Ini disebut trinitas, yaitu satu tambah satu tambah satu sama dengan apa? Satu, bukan tiga jadinya, tapi satu sama dengan satu. Ini disebut tab'id. Maksudnya ini satu dibagi menjadi tiga. Beda dengan yang pertama benar-benar mustakil, masing-masing Tuhan mustakil, benar independen masing-masing. Jadi Tuhannya benar-benar dua, itu majusi. Paham? Baik. Yang ketiga kata Sanusi, sebut syirku takrib. Syirku takribin, yaitu syirik pendekatan. Apa maksudnya syirik pendekatan? Yaitu beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan kepada Allah. Ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ila Allahi zulfa. Yaitu menyembah selain Allah agar lebih dekat kepada Allah. Agar lebih dekat kepada Allah. Kasyirki mutaqaddimil jahiliyah. Seperti kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Contoh, syirik kaum jahiliyah dulu. Ini kaum jahiliyah zaman Nabi Muhammad SAW. Jahiliyah dulu. Karena kalau mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah Lata, kami tidak menyembah Uzza, kecuali agar kami lebih dekat kepada siapa? Allah. Paham? Ini bukan tujuan kami Allah. Ini hanyalah perantara. Kami minta lewat mereka, kami tunduk kepada mereka, kami nangis kepada mereka supaya sampai kepada Allah. Dan mereka kasih logika, kamu kalau minta sama presiden susah. Minta lewat menteri. Kapan menteri ACC, presiden tinggal oke. Kenapa kalau kau minta langsung presiden mana dengar? Kamu siapa? Ya. Jadi mereka menganalogikan Allah dengan apa? Presiden. Kita bilang analogi yang salah. Kalau presiden benar tidak tahu siapa kita, dan dia butuh menteri, makanya dia nggak enak sama menteri. Kalau menteri ACC dia pasti apa? Nggak enak, karena dia butuh kepada menteri. Ini dua hal mendasar berbeda. Ingat, presiden tidak tahu kita langsung, ya tidak? Antum kenal presiden nggak? Kenal. Raja nggak kenal antum. Dan raja butuh dengan apa? Menteri-menteri. Sehingga kalau menteri ACC dia nggak enak, dia pasti oke kan. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu kita secara detail nggak? Detail. Dan Allah sangat sayang kepada kita. Allah lebih tahu kita karena kita semua ciptaan Allah. Jangankan kita, daun yang jatuh, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Ala ya'lamu man khalaq, karena Allah tahu tentang ciptaannya. Di alam semesta ini ada berapa pohon? Ada yang pernah hitung? 1 triliun pohon contohnya. Setiap pohon ribuan daun. Berarti jumlah daun di alam semesta ini entah berapa. Setiap daun tersebut Allah tahu ilmunya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari triliun daun kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Karena daun itu ciptaan siapa? Allah. Antum ciptaan Allah bukan? Iyalah. Betapa banyak kita sujud, nangis, Allah kabulkan. Ya tidak? Allah dengar rintihan kita. Maka kalau dikiaskan dengan raja tentu berbeda. Raja tidak tahu kita siapa, tapi Allah Maha tahu tentang kita. Kemudian raja mungkin tidak sayang sama kita, Allah Maha sayang. Gimana disamakan dengan apa? Dengan raja. Kemudian raja butuh sama menteri, kalau menteri ACC dia pasti nurut. Allah tidak butuh siapapun. Allah tidak butuh siapapun. Allah enggak ada enak-enak semua, tidak ada urusan bagi Allah. Tidak ada. Oleh karenanya ini analogi yang keliru yang buat mereka akhirnya minta-minta kepada para wali. Minta ya Muhammad, bantulah aku ya Muhammad. Ya Abdul Qadir Jalil. Benar-benar syirik minta. Di YouTube ada, ya. Ya Sayyid al-Badawi, ya Syekh al-Arab, ada di YouTube. Ya. Wahai Sayyid al-Badawi, sembuhkanlah anakku, subhanallah. Mereka sembuh. Nabi saja sakit tidak bisa sembuh kalau enggak Allah yang sembuhkan. Nabi saja terluka enggak bisa menghilangkan lukanya ketika perang Uhud terluka. Sujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kusir rubaiyatuhu. Ya. Apalagi cuma al-Badawi dan yang lainnya, ya. Baik, ini syirik kaum jahiliyah dahulu. Kemudian beliau berkata yang keempat, syirku mutaakhir disebut dengan syirku taklid. Syirku taklid, syirik taklid, ikut-ikutan. Syirik taklid, ikut-ikutan.
Kata beliau, wa ibadatu ghairillahi tab'an lil ghair. Beribadah kepada selain Allah karena ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan. Dan ini banyak ya. Kasyirki mutaakhiril jahiliyah, seperti syirik kaum jahiliyah belakangan. Contoh tadi seperti syiriknya Nabi Ibrahim, kaumnya Pak ikut-ikutan bukan? Ikut. Bal inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapatin moyang kami seperti ini. Subhanallah. Terus ada juga syirik karena enggak enak. Saya bacakan dalilnya sebentar. Ada syirik ikut-ikutan, ada syirik karena enggak enak. Sebentar. Ini. Baik. Di antara sebab syirik karena enggak enak. Pekaiwo. Allah berfirman tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya. Wa qala innamat takhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum. Sungguhnya kalian menjadikan berhala-berhala sembahan selain Allah karena mawaddata bainikum fil hayatid dunya, untuk menjaga kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin. Namun hari kiamat nanti kalian musuhan. Wa yal'ana ba'dukum ba'dhan. Sekarang kalian memang ayo kita syirik rame-rame, enggak enak lah masa sebagian syirik sebagian enggak. Pekaiwo, kita syirik rame-rame biar saling mencintai. Namun kata di akhirat kelak kalian akan saling bermusuhan, kalian akan saling laknat-melaknat. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempat kalian sama-sama di neraka, tidak ada penolong bagi kalian. Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Qala al-mufassirun, makna al-kalam berkata seluruh ahli tafsir atau berkata ahli tafsir. Makna ayat ini innamat takhadhtumuha litattasilal mawaddatu bainikum atau litattasilal mawaddatu bainakum wal liqa wal ijtima' indaha. Sungguhnya kalian menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai sembahan-sembahan agar tetap kasih sayang di antara kalian tetap sambung, kalian bisa kumpul, bisa bertemu di sisi berhala-berhala tersebut. Wa antum ta'lamun annaha la tadur wa la tanfa. Padahal kalian tahu sembahan-sembahan ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Paham? Ternyata ada sebab syirik adalah karena apa? Ikut-ikutan atau karena enggak enakan. Paham? Inilah 4 model syirik yang disebutkan oleh Sanusi. Saya semangat untuk menyampaikannya karena ini tokoh Asy'ariyah. Sebagaimana saya menukil dari Razi karena mereka adalah tokoh apa? Asy'ariyah. Karena kalau saya nukil Ibnu Taimiyah bilang Wahabi, percuma. Saya bilang Syekh Utsaimin dibilang apa? Wahabi. Ya sudah, saya nukil dari ulama mereka. 4 model syirik ini perhatikan apa kata Sanusi. Dia berkata, wa hukmul arba'ati al-kufru bil ijma'. 4 ini semuanya kekufuran dengan sepakat para ulama. 4 model syirik ini semua. Mau begini, semuanya apa? Syirik. Kufur dengan ijma' ulama. Kemudian juga perkataan Razi yang lain. Razi tadi Masya Allah banyak nukil. Di antara perkataan Razi beliau berkata, ajma'a kulul anbiya'i ala anna ibadata ghairillahi ta'ala kufrun. Seluruh para nabi sepakat beribadah kepada selain Allah adalah kufur. Entah apa keyakinan terhadap yang diibadai. Pokoknya kapan menyembah selain Allah apa? Kufur. Mau yakini dia bisa beri manfaat, mau yakini tidak bisa beri, itu tidak perlu dipedulikan. Karena sebab syirik banyak. Terkadang mungkin meyakini bisa beri manfaat, terkadang ikut-ikutan, terkadang karena enggak enakan, terkadang sebagai apa? Simbol. Sebab kesyirikan banyak. Tetapi kalau terjadi peribadatan kepada selain Allah, apapun sebabnya, maka itulah kekufuran menurut kesepakatan seluruh para nabi. Sawa'un i'taqadu fi dzalikal ghair kaunahu ilahan lil alam aw i'taqadu fihi anna ibadatahu tuqarribuhum ila Allah taala. Sama saja kata Ar-Razi. Menyembah berhala tersebut karena meyakini dia adalah Tuhan yang ngatur alam atau mencipta alam, atau tidak meyakini sebagai Tuhan tapi hanya sebagai pendekat kepada Allah, sama saja.
Kenapa? Li'annal ibadata nihayatu ta'zim. Karena ibadah adalah puncak dari pengagungan. Wa nihayatu ta'zim la taliku illa biman yasduru anhu nihayatul in'am wal ikram. Dan puncak pengagungan tidak boleh diserahkan kecuali kepada zat yang memiliki puncak kenikmatan, yang memberikan kita nikmat yang banyak. Paham? Ini Razi bilang, pokoknya nyembah pada selain Allah syirik. Mau yakin ini Tuhan atau tidak, manfaat atau tidak, enggak ada urusan. Paham? Jadi tidak benar pernyataan sebagian ini, syubhat masih terus berkembang. Selama tidak meyakini itu sebagai Tuhan, selama tidak meyakini dia bisa mencipta, selama tidak meyakini dia bisa memberi manfaat atau mudarat, maka tidak syirik. Kapan dikatakan syirik? Kalau meyakini sesembahan bisa memberi manfaat atau beri apa? Mudarat. Faham, ikhwan? Yakin paham? Baik, kita sudah selesai. Masih ada satu lagi, sabar ya, satu kali lagi. Pembahasan berikutnya, mana tadi HP? Kata Abu Ja'far At-Tahawi, wala syai'a yu'jizuhu. Saya sudah gambarkan, tinggal enak. Ini sudah? Sudah difoto? Sudah ya? Baik. Perhatikan sini. Al-Imam At-Tahawi berkata wala syai'a yu'jizuhu. Ini semua perincian dari wala syai'a misluhu ya. Itu kata beliau wahidun la syarikalah. Wahidun la syarikalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dia perinci. Di antaranya wala syai'a misluhu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tentu tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala azali. Allah adalah apa? Azali. Azali maksudnya berada tanpa didahului dengan ketiadaan. Paham? Nanti akan kita bahas tentang qadim bila ibtida. Tapi intinya kenapa tidak ada yang sama dengan Allah? Karena dari sisi Allah dia wajibul wujud. Dia ada tanpa didahului dengan ketiadaan sebelumnya. Paham? Sementara selain Allah dari tidak ada menjadi apa? Ada. Dari sisinya tidak mungkin mau disamakan. Sesuatu yang ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mengadakannya, tanpa didahului dengan ketiadaan, tidak bakalan sama dengan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi apa? Ada. Faham? Maka benarlah wala syai'a misluhu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak mungkin sama. Karena yang satu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menyebabkan dia ada, dan tidak didahului dengan ketiadaan. Tidak mungkin mau disamakan dengan sesuatu yang dari tidak ada menjadi apa? Jadi ada. Sudah. Selanjutnya kata At-Tahawi wala syai'a yu'jizuhu. Tidak sesuatu pun yang melemahkannya. Kenapa tidak ada yang satu melemahkan Allah? Karena Allah qadir. Dia maha apa? Maha kuasa. Dan dia alim. Dia maha berilmu. Seorang tidak mampu kenapa? Karena mungkin tidak tahu maka tidak mampu. Salah sikap, salah keputusan, tidak mampu karena tidak tahu. Atau dia tahu tapi kemampuannya tidak ada. Maka dia pun tidak mampu. Kapan terkumpul maha ilmu dan maha kudrah? Maka dia pasti mampu. Dia pasti mampu. Maka maksud wala syai'a yu'jizuhu, tidak sesuatu pun yang melemahkannya, adalah untuk menetapkan sifat sempurna Allah, yaitu qadir dan alim. Qadir dan alim. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fil ardi wala fis sama' innahu kana aliman qadira." Kata Allah, perhatikan dalam ayat tersebut, tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang melemahkan Allah. Kenapa tidak ada yang bisa melemahkan Allah? Innahu kana aliman qadira, karena Allah itu maha berilmu dan maha qadir, maha kuasa. Taib. Kita tahu, kita bicara tentang sifat kuasa secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jika yang dimaksud dengan maha kuasa atas segala sesuatu untuk mengadakan atau meniadakan, kuasa untuk mengadakan atau kuasa untuk menggagalkan, kuasa untuk meniadakan atau kuasa untuk mengadakan, maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya terkait dengan dua hal ini, mumkinul wujud dan mustahil wujud, tapi yang mustahil li ghairihi. Taib. Perhatikan. Al-wujud dari alam ini namanya wujud, ada tiga model. Al-wujud, perhatikan ada tiga model. Yang pertama disebut wajibul wujud, yang wajib wujudnya. Itu maksudnya Allah, yang wajib wujudnya. Yang wajib
wujudnya. Kenapa dikatakan wajib wujudnya? Karena kalau tidak ada dia, tidak ada wujud. Bagaimana logikanya? Logikanya begini. Ada sesuatu menyebabkan dia wujud. Sesuatu ini tidak wujud, dari tidak ada menjadi ada, kecuali ada sebab. Faham? Sebab wujud yang lain. Suatu dari tidak ada menjadi apa? Ada. Kenapa dari tidak ada menjadi ada? Berarti ada sebab wujud yang lain. Yang buat dia dari tidak ada menjadi ada. Nah, sebab yang ini juga sama. Dia dulu juga tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, dia butuh sebab yang berikutnya. Sebab berikutnya pun demikian. Dulu tidak ada, kok menjadi ada. Berarti ada sebab berikutnya. Sebab berikutnya sampai pada berhenti pada satu wujud yang tidak ada yang menyebabkannya. Yang disebut dengan wajib wujudnya. Kalau dia tidak wajib wujud dengan sendirinya, maka wujud yang lain tidak ada. Antum bingung kan? Saya kasih gambaran lah sederhana, mungkin lebih mudah ginilah. Saya sering sampaikan gini. Ada seorang penjahat mau dieksekusi sama jenderal bintang 1. Tapi jenderal bintang 1 mau nembak, sebelum dia nembak dia harus nunggu perintah dari jenderal bintang apa? 2. Jenderal bintang 2 tidak bisa perintah kepada jenderal bintang 1 untuk menembak kecuali setelah menunggu jenderal bintang 3 perintah. Jenderal bintang 3 juga ternyata tidak bisa perintah untuk jenderal bintang 2 setelah dapat perintah dari jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4 juga tidak bisa merintah jenderal bintang 3 kecuali nunggu sampai jenderal bintang 5. Seandainya ini silsilah tidak selesai, kira-kira orang ini jadi dieksekusi enggak? Enggak jadi, paham? Sederhana, saya ulang ya. Ada orang mau dieksekusi, penjahat besar, ya. Mau ditembak. Jenderal bintang 1 mau tembak, tapi aturannya jenderal bintang 1 tidak bisa menembak kecuali nunggu perintah dari jenderal bintang 2. Ternyata jenderal bintang 2 tidak boleh memerintahkan menembak kecuali tunggu perintah dari jenderal, maka dia tunggu jenderal bintang 3. Ternyata jenderal bintang ketiga juga tidak bisa memerintah kecuali nunggu jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4 tidak bisa memerintah kecuali nunggu bintang jenderal sampai jenderal 1 triliun, paham? Kalau ini silsilah tidak pernah berhenti, maka tidak akan ditembak orang ini, paham? Karena tidak ada ujungnya. Nah, harus ada ujung yang berhenti. Ada jenderal yang bintang 100 yang dia tidak nunggu perintah lagi. Dia langsung perintah tanpa menunggu perintah dari atasannya, paham? Baru terjadi apa? Eksekusi. Berarti silsilah ini harus berhenti pada satu yang bisa memerintah tanpa menunggu perintah lain. Baru bisa terjadi eksekusi. Seandainya ini silsilah tidak ada penghujungnya, terjadi eksekusi atau tidak? Tidak. Paham? Alam semesta ada atau tidak? Alam semesta ini adalah urutan dari wujud pertama, wujud kedua, wujud ketiga. Kalau alam semesta atau sesuatu barang tergantung pada wujud kedua, wujud kedua ternyata tergantung pada wujud ketiga, wujud ketiga tergantung. Maka kalau silsilah ini tidak berhenti, ini wujud tidak ada. Paham atau tidak? Seperti tadi, tidak jadi dieksekusi. Karena masih menunggu wujud berikutnya, wujud berikutnya, wujud berikutnya, wujud berikutnya, masih bergantung wujud berikutnya. Kalau tidak ada penghujungnya, maka tidak terjadi alam semesta. Maka wujud ini semua harus berhenti pada satu wujud yang wajib wujud tanpa ada yang mewujudkannya. Dialah Tuhan. Paham? Maka Tuhan itu disebut dengan wajibul wujud, yang wujudnya wajib ada. Sehingga terjadilah alam semesta. Paham atau tidak? Alhamdulillah, berat. Kalau antum lupa, ingat saja yang ditembak tadi siapa itu. Biar enggak bingung. Nah, itu namanya wajibul wujud. Wajibul wujud tidak terkait dengan ada dan tiada karena dialah yang wajib ada. Tetapi kudrah Allah terkait mengadakan atau meniadakan kembali kepada mumkinul wujud atau disebut dengan jaizatul wujud. Apa yang disebut mumkinul wujud? Yaitu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Wujudnya tidak wajib ada. Seperti antum mungkin ada, mungkin enggak ada. Kalau antum ada enggak ada masalah, antum tidak ada juga enggak ada masalah. Paham? Tapi kalau Allah enggak ada, kita enggak ada, selesai. Maka wujudnya Allah itu wajib, paham? Wujudnya antum mungkin namanya, mungkin al-wujud atau jaizatul wujud. Kenapa? Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau ada tidak mengapa, tidak ada pun tidak ada masalah, mungkin lebih bermanfaat. Jadi itu namanya mungkin wujud. Ada namanya mustahil wujud. Mustahil wujud yang tidak mungkin terjadi. Mustahil wujud ada dua model. Perhatikan ini. Namanya mustahil. Mustahil wujud ada dua model. Ada mustahil wujud yang secara zatnya enggak mungkin ada. Contoh apa? Contoh naik ke bawah, mustahil. Namanya naik pasti kemana? Ke atas. Ini mustahil adanya. Contoh, bisa enggak bikin segitiga bentuknya bulat?
Ya namanya segitiga ya harus segitiga. Kalau tidak segitiga namanya bukan segitiga. Bisa nggak bikin segitiga bulat? Ya ini nggak bisa lah. Karena segitiga bulat itu sesuatu yang mustahil secara hati nggak mungkin ada. Bisakah ada sesuatu yang ada dan tidak ada sekaligus? Namanya al-jam'u bain naqidain, mengumpulkan dua yang kontradiksi, nggak mungkin. Ada atau tidak ada, pun ada dan tidak ada sekaligus, tidak mungkin. Faham? Itu namanya mustahil karena zatnya mustahil ada. Dan ini tidak ada keterkaitan Allah dengan kudrah Allah dengan mustahil di zatihi. Karena ini perkara tidak ada, dia tidak dikatakan syai'. Allah mengatakan, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu itu tidak termasuk dalam sesuatu mustahil di zatihi. Sesuatu yang mustahil di zatihi tidak disebut dalam bahasa Arab dengan sesuatu. Paham? Makanya jangan terpedaya dengan pertanyaan orang ateis. Dia mengatakan, "Bukankah Tuhanmu Maha Kuasa atas segala sesuatu?" Ya. Bisakah dia menciptakan seperti dia? Lah. Kita bilang itu mustahil li dzatihi. Kenapa mustahil li dzatihi? Karena namanya Tuhan itu mencipta, bukan dicipta. Paham? Paham enggak? Bagaimana Tuhan mencipta? Tuhan mencipta. Tuhan itu enggak mungkin. Itu pertanyaan salah. Karena namanya Tuhan itu bukan dicipta. Yang dicipta namanya apa? Makhluk. Kita bilang pertanyaanmu salah. Sama seperti kau bilang bisa enggak bikin segitiga bulat? Sama seperti itu. Paham ya? Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan semisalnya? Ini pertanyaan salah. Paham? Bisakah Tuhan menciptakan batu lebih besar daripada dia? Enggak bisa. Mustahil. Kenapa Tuhan akbar? Yang maha apa? Besar. Sama dengan segitiga bulat. Sama dengan bisa enggak loncat? Bisakah turun ke atas? Nah turun ke atas. Turunnya ke bawah. Pertanyaan ini salah. Paham? Nah itu juga tidak terkait dengan kudrah Allah. Kudrah Allah terkait dengan ada mustahil li ghairihi. Syekh Utsaimin menjelaskan hal ini, mustahil li ghairihi itu suatu yang mustahil bukan pada zatnya. Contoh, menjadikan orang Indonesia sebagai nabi. Secara akal mungkin saja, tapi Allah tidak bikin. Itu mustahil. Ternyata Allah menjadikan nabi terakhir orang apa? Arab. Tapi secara logika mungkin atau tidak? Mungkin. Contoh, mungkinkah Allah menjadikan semua orang beriman? Mungkin, tapi Allah tidak bikin. Paham? Ini mustahil tapi bukan karena lidzatihi, tapi karena Allah tidak mau bikin. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an. Kalau Allah berkehendak semua orang akan beriman, ya. Tapi Allah tidak bikin mereka beriman seluruhnya, ya. Ini namanya mustahil li ghairihi. Mustahil li ghairihi Allah mungkin bikin tapi Allah tidak mungkin, Allah tidak bikin. Ya. Misalnya bilang, apakah mungkin onta masuk dalam lubang jarum? Kalau kita enggak mungkin, tapi Allah kalau bikin mungkin. Kalau Allah mau bikin lubang jarum jadi gede atau onta jadi kecil masuk bisa saja, cuma Allah tidak bikin. Yang seperti ini mungkin, ya. Yang tidak mungkin, jadi intinya bahwasanya kudrah Allah tidak terkait dengan wajibul wujud dan tidak terkait dengan mustahil li dzati. Adapun selain itu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini saja pembahasan kita. Antum sabar ya, jangan sampai bulan depan saya datang antum enggak datang. Insyaallah bulan depan datang lagi. Di Muraja jangan lupa nanti kalau diupload di YouTube antum nonton lagi biar apa? Ingat-ingat kembali ya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan masih dalam syarah Tahawiyah biiznillah taala. Kurang saya maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.